Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Profesor Nizam, Profesor Satrio Bojonegoro, Profesor Teguh Sudarto sebagai Ketua Guru Besar PTNB, Profesor Agung Damar Sakti sebagai Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji sekaligus juga Sekretaris PTNB, dan profesor yang lain di sini yang hadir, guru besar yang lain. Alhamdulillah ramai sekali yang hadir baik di Zoom maupun di Umrah. Dan juga adik-adik mahasiswa dan para dosen juga ikut hadir di sini. Selamat datang pada kegiatan seminar nasional dan rapat guru besar ya PTNB tahun 2026. Maaf ini. Dengan tema Dewan Guru Besar in Strategic Forum Reimagining Higher Education for Indonesia MAS 2045. Kami ingin menyampaikan sedikit maksud daripada kegiatan ini. Ini adalah sebagai forum strategis Dewan Guru Besar dalam merumuskan pemikiran akademik yang berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan tinggi nasional. Kita tahu selama ini setiap acara di Hardiknas hanya sekedar diskusi tanpa ada menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sifatnya implementatif. Karenanya alhamdulillah ya PTNB yang diketuai oleh Prof. Teguh bersama Prof. Agung ini kita menjadi tuan rumah untuk kegiatan yang mungkin pertama kali ya, seminar nasional yang sekaligus dilanjutkan dengan rapat kerja guru besar PTNB. Karenanya nanti hasil dari kegiatan ini kami berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi nasional berbasis kajian ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang PTNB dalam konteks nasional dan global. Dan yang terakhir, memperkuat peran Dewan Guru Besar sebagai think tank kebijakan pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kami sebelum Prof. Nizam terlebih dahulu ya menyampaikan materi, Prof. Satrio dulu, salah maaf, ya, dirubah ya. Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro, dengan tema Guru Besar Penentu Arah Kebijakan Transformasi Pendidikan Tinggi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Izinkan kami membacakan sedikit profil beliau. Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro, MSc, PhD. Beliau adalah seorang akademis, ilmuwan, dan mantan pejabat pemerintah Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025. Beliau dikenal sebagai tokoh kunci di balik reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Beliau lahir di Dep, Belanda, 5 Januari 1958. Riwayat pendidikan beliau: S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, S2 Institut Teknologi Bandung, dan University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Doktor PhD-nya di Teknik Mesin Universitas of California, Berkeley, Amerika Serikat, lulus tahun 1985. Pengalaman karir dan organisasi beliau: dari sisi akademis, dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB 1985 sampai 2009, dan dosen tamu di Toyosashi University of Technology Japan.
Kemudian beliau juga menjadi ketua jurusan di Teknik Mesin ITB pada tahun 1992, di mana ia mempelopori proses self-evaluation. Kemudian beliau juga Direktur Jenderal, menjabat sebagai Dirjen Dikti tahun 1999 hingga 2007. Beliau berperan penting dalam membentuk status Badan Hukum Milik Negara BHMN bagi perguruan tinggi. Kepemimpinan organisasi beliau menjabat sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk periode 2018-2023. Publikasi ilmiah beliau tercatat telah menerbitkan lebih dari 99 karya tulis ilmiah. Penghargaan yang beliau dapat diantaranya Medali Ganesha Bhakti Cendekia Utama dari ITB tahun 2010. Yang kedua, The Order of the Rising Sun Good Rai with Neck Ribbon dari pemerintah Jepang tahun 2016, dan kontribusinya dalam hubungan pendidikan kedua negara tersebut. Kita kasih aplaus dulu untuk Prof. Satrio Bojonegoro. Luar biasa. Kami harus banyak berguru, Prof. Karenanya pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau dengan tema Guru Besar Penentu Arah Kebijakan Transformasi Pendidikan Tinggi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kami persilahkan Prof untuk memaparkan materinya dengan durasi waktu 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang terhormat Bapak Profesor Teguh Sudarto, Ketua Dewan Guru Besar PTN Baru, Bapak Rektor Umrah, Profesor Agung, kemudian ada Pak Nisam sebagai salah satu narasumber, dan Bapak Ibu semua yang hadir, yang berbahagia. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penentu arah kebijakan kemana PTN baru itu akan dibawa. Karena saya melihat dari yang di dalam TOR ada satu pandangan teman-teman di PTN baru ini agak, mohon maaf, saya agak bingung gitu, mau ke arah mana berkembangnya, karena dikelilingi oleh ada PTN Satker, PTN BLU, dan ada PTN BH juga, belum lagi ada juga PTS swasta. Nah, dari situ saya mencoba untuk membawa kita semua, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkenan nantinya. Saya mulai dari roadmap, ya, peta jalan pendidikan tinggi nasional, di mana untuk menjawab tantangan tersebut, program maaf saya ini sedang agak flu karena di Tokyo agak dingin udaranya. Program Kemdiksaintek yang mulai Oktober 24 oleh saya sebagai menteri waktu itu, saya reorientasi dari semula digunakan jargon atau tagline-nya perguruan tinggi kelas dunia, saya ubah menjadi tagline-nya perguruan tinggi berdampak untuk memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5, di mana pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kenapa saya mengubah tagline atau tagline-nya menjadi Saintek? Karena kalau kita bicara orientasi kepada multi kelas dunia, saya membayangkan pasti PTN baru ini bingung, ya, tidak mudah untuk mencapai itu. Sedangkan teman-teman yang lebih awal berkembang, ya katakanlah kampus-kampus besar seperti UGM, ITB, IPB, dan UI, itu mungkin mudah untuk meraih kelas dunia. Tapi yang lainnya kan tidak mudah, dan kalau kita gunakan satu tagline buat semuanya, kesannya tidak kurang adil lah begitu. Saya gunakan tagline berdampak supaya semuanya mempunyai peluang untuk berdampak kepada Indonesia dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Kita ketahui Bapak-Ibu sekalian, cita-cita perguruan tinggi kita. Yang pertama, otonom dan akuntabel, sehingga mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Berikutnya, pemerintah wajib mendanai perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel. Karena apa? Tugas pemerintah adalah mensejahterakan bangsa dan negara. Berikutnya, otonomi akademik dan otonomi non-akademik tidak bisa dipisahkan. Harus utuh sebagai satu kesatuan. Sebuah negara bisa maju, meraih mutu internasional karena perguruan tingginya otonom dan akuntabel dan dibiayai pemerintah. Indonesia dengan keberagaman yang sangat tinggi memerlukan penanganan sedemikian rupa agar perguruan tingginya otonom dan akuntabel dan pembiayaannya lagi oleh pemerintah. Otonomi dan akuntabilitas hanya dapat dicapai melalui status sebagai badan hukum. Nah, inilah yang kita ingin capai ke depan itu, otonomi dan akuntabilitas. Artinya, meskipun ada beragam jenis PTN tadi, mestinya otonomi akademik itu dipegang. Yang otonomi yang lain mungkin belum bisa karena ada kendala-kendala administratif dan legal. Itulah sebenarnya saya coba sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian bagaimana teman-teman di PTN baru nanti bisa juga untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, kembali pada otonomi tadi, kenapa harus otonom? Kampus harus otonom supaya dosen dan mahasiswanya harus kreatif dan inovatif, punya tujuan, mampu membuat keputusan. Ya, terlepas dari apapun bentuk PTN-nya atau PT-nya, dosen, mahasiswa harus kreatif. Juga lembaganya harus punya kreativitas, inovatif, punya visi misi, dan mampu mengambil keputusan. Ini prinsip dari keberadaan suatu perguruan tinggi. Bisa buat keputusan, bisa punya inovasi, kreativitas untuk mencapai tujuan institusi yang paling tinggi. Dosen dan mahasiswa merupakan kunci keberhasilan perguruan tinggi. Sekali lagi, kampus itu maju, berhasil, sukses karena dosen dan mahasiswanya itu berprestasi, punya kemampuan. Dan juga mohon diingat, dosen bukan pegawai kantor atau karyawan perusahaan. Perguruan tinggi bukan kantor dan bukan perusahaan. Mahasiswa bukan objek pendidikan, tapi pelaku pendidikan. Artinya apa? Di kampus itu, kita tidak bisa menerapkan satu pendekatan yang sifatnya itu top down atau komando, dan kita harus menggunakan pola kolegialitas, yaitu kolektif, membuat keputusan, membuat program, dan mengambil satu kesepakatan. Tanpa itu,
kampus kita tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, kita ke Tridharma dulu Bapak Ibu sekalian. Kita semua tahu kita punya Tridharma perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi menjalankan Tridharma sesuai dengan keunikan dan potensi masing-masing, sehingga berdampak pada pembangunan manusia baik di daerah maupun nasional. Nah, kita punya 3 dharma perguruan tinggi mempunyai tingkat kepentingan yang sama. Artinya, dharma pendidikan, dharma penelitian, dan pengabdian masyarakat sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting pada yang lain. Kenapa demikian? Karena kami ingin bahwa 3 dharma ini diterapkan maksimal oleh tiap perguruan tinggi. Dan mohon diingat bahwa 3 dharma tadi berlaku untuk institusi, bukan untuk dosen. Karena setiap dosen mempunyai keahliannya masing-masing. Sangat sulit seorang dosen dapat menguasai 3 dharma sekaligus dengan prestasi yang baik. Kadang-kadang mungkin cuma punya 1 atau maksimum 2. Seseorang dosen lebih fokus pada teaching, pengajaran. Dosen lain mungkin memang punya passion dalam penelitian. Dosen berikutnya mungkin punya passion dalam bidang pengabdian masyarakat. Tiga-tiganya harus diberi kesempatan untuk berjuang maksimal, berkarya, mencapai karier yang tertinggi. Jadi dosennya bisa milih atau bukan milih, menjalankan dalam mana yang dia kuasai. Institusinya harus tetap memastikan bahwa 3 dharma ini dijalankan oleh lembaganya, oleh dosen-dosen yang menangani masing-masing dharma tadi. Setiap dosen bisa mencapai karier tertinggi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dosen itu mempunyai keunikan dan keahlian masing-masing. Tidak mungkin disamakan. Tidak mungkin harus dipaksakan bidang lain yang tidak dia kuasai gitu loh. Ya. Itu sebabnya saya sedang mencoba untuk mengajukan konsep bahwa setiap dosen bisa mencapai karier tertingginya lewat dharma yang manapun, mau itu penelitian, pengabdian, maupun untuk pengajaran. Karena selama ini kesannya kalau tidak ada Scopus, tidak ada tulis yang reputasi internasional, dianggap nggak layak untuk jadi guru besar. Itu harus kita ubah, karena kita bukan tujuannya world class, tapi tujuannya untuk berdampak. Misalnya ada seorang dosen yang hebat, sangat piawai dalam menangani pengentasan kemiskinan misalnya di masyarakat. Beliau punya mahakarya bagaimana konsep untuk pengentasan kemiskinan, maka beliau harusnya layak mendapat guru besar dalam bidang pengentasan kemiskinan lewat kegiatan masyarakat. Meskipun penelitian tidak banyak, pelajaran juga terbatas, tapi dia punya karya lain yang juga patut untuk mendapat penghargaan. Dan dengan jalan ini, nanti kita ke depan ada peluang untuk teman-teman PTN baru. Ya, kalau sulit mencapai karier untuk penelitian karena skopusnya berat dan sebagainya, bisa lewat dalam pengajaran maupun dharma pengabdian masyarakat. Ya, supaya berkontribusi pada masyarakat di sekitar kampus-kampus PTN baru tersebut. Nah, kita lihat sekarang reformasi kebijakan PTN. Mohon dipahami bahwa pembedaan status, ya, ada Satker, PLU, PTN BH, PTN baru, itu bukanlah pengkastaan, melainkan penataan pengembangan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya. Kita tahu kita punya banyak sekali kampus di Indonesia, tambah swasta lagi 4.000 lebih. Tidak mungkin diseragamkan, tidak mungkin disamakan. Masing-masing punya keunikan. Keunikan tadi merupakan keniscayaan sebuah perguruan tinggi.
Kalau ada upaya untuk menyerahkan perguruan tinggi, dilakukan semua dibuat sama itunya, polanya, maka itu mengingkari prinsip keberadaan sebuah perguruan tinggi. Nah, perbedaan dari Satker, BLU, dan sebagainya, bukan karena karena kemampuannya, tapi lebih kepada administrasi proses yang harus ditempuh untuk keuangan maupun sumber daya manusia dan kelembagaan juga. Secara akademis tidak ada bedanya antara mereka semua. Jadi teman-teman di PTN baru, ya, meskipun statusnya seperti itu, tetap berkarya seperti biasa, kembangkan bidang-bidang yang diharapkan oleh masing-masing PTN baru tersebut, sesuai kebutuhan daerah, kebutuhan regional, dan kemampuan dari para dosen-dosen yang terlibat sana. Jadi, otonomi akademik dimiliki oleh seluruh PTN, bahkan juga oleh PTS sebetulnya. Karena otonomi akademik itu keniscayaan bagi eksistensi perguruan tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai dosen tidak punya otonomi untuk mengembangkan ilmu kita, maka kita nggak bisa maju. Kalau kita harus mengikuti aturan dari kementerian yang mungkin terlalu ketat, akibatnya kita tidak punya keleluasaan untuk kemampuan untuk berkembang, maka ilmu kita tidak bisa maksimal kita kembangkan. Jadi keberagaman PTN tadi, ya, Satker, BLU, PTNBH, PTNB, dan PTS adalah keniscayaan karena Indonesia mengedepankan keberagaman sebagai suatu kekuatan. Nah, pada akhirnya saya coba sampaikan di sini beberapa saran kepada teman-teman PTN baru, khususnya kepada Dewan Guru Besar. Secara universal, peran PTN baru sama dengan peran PTN Satker, BLU, PTNBH, dan PTS, yaitu melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 5. Berikutnya, tidak perlu ada persaingan antar PTN maupun PTS dan PTN-PTS. Harus saling melengkapi, komplement satu sama lain untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, hindarkanlah pemeringkatan PT dan hapuskan peraturan menteri, dirjen yang memberatkan dan membebani para rektor dan dosen, sehingga membatasi ruang gerak inovatif untuk kemajuan, dan itu bertentangan dengan prinsip dasar otonomi akademik. Setiap PT harus punya keunikan. Nah, ini yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Di antara 35 anggota PTN baru ini, coba diteliti, telaah keunikan masing-masing itu. Jangan bikin yang sama semua, Pak, Bapak Ibu. Itu repot nanti. Kita bersaing. Nggak jelas itu. PTN tersebut masing-masing apa keunikannya, itu diperkuat. Ya, sehingga bisa saling melengkapi dan tidak bersaing sesama lain. Banyak kendala oleh teman-teman dari kampus ke saya mengatakan, Pak, kita nggak mungkin bikin prodi baru karena nomenklaturnya nggak ada. Saya udah bilang sama teman-teman di kementerian, coba hapus nomenklatur. Itu jangan diatur. Biarlah tiap perguruan tinggi bikin sendiri prodi yang dia maui. Kalau mereka mengatakan nanti mereka ngawur, Pak, nggak mungkin dia ngawur. Dia orang pintar semua di kampus kok, dia tahu apa yang dia mau kerjakan. Biarlah mereka bikin prodi yang masyarakat butuh, dan mereka mampu melaksanakan dengan baik, tawarkan. Kalau memang akhirnya nggak ada yang mau, berarti nggak cocok, ubah lagi gitu loh. Ya, jadi kita ingin ribuan perguruan tinggi ini dengan begitu banyak keunikan, kan kita bagus sekali itu kondisinya, keberagaman luar biasa. Dan yang penting jangan saling bersaing dan harus saling satu melengkapi satu sama lain. Ya, jadi bidang studi jangan diatur oleh kementerian, apalagi diseragamkan, karena tidak sesuai dengan otonomi akademik dan bertentangan dengan prinsip keberagaman. Jadi dengan seperti ini, Bapak sekalian,
Dewan Guru Besar mohon mencoba untuk menelaah keunikan masing-masing PTN baru itu. Bahkan pro-nya pun silakan keunikannya itu diperjuangkan gitu. Supaya masyarakat banyak punya pilihan. Belajar apa, di mana, tidak harus selalu mengacu pada kampus-kampus besar, tapi kampus kecil pun kalau dia punya bidang unik dan baik, kenapa tidak gitu. Itu yang kita ingin tekankan supaya semua kampus di Indonesia 4.000 lebih berdampak kepada masyarakatnya. Itu hanya bisa kalau kita menerapkan konsep yang saya tayangkan di layar ini. Dan mungkin teman-teman Dewan Guru Besar tolong perjuangkan konsep ini, ya, supaya tadi dengan 3 dharma yang masing-masing sama kuatnya, orang bisa guru besar, tidak harus hanya yang Scopus atau yang penelitiannya tinggi skornya, pelajaran juga bisa, kenapa tidak, pengabdian juga bisa. Selanjutnya, aturan yang berat itu mohon ditiadakan kalau perlu, atau diminimalkan supaya keleluasaan PTN atau PTS membuat prodi itu bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan memang mempunyai kemanfaatan untuk masyarakat dan negara dan bangsa, dan dosen pun punya kemampuan untuk berkembang dengan baik sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya masing-masing. Dengan begitu saya berharap teman-teman di PTN baru tidak perlu merasa bingung gimana saya mau berkiprah dalam konsep di Indonesia ini. Ya silahkan, toh sama academically, yang beda hanya status dari administrasi keuangan, sumber daya manusia dan kelembagaan. Lebih sama semua, ya. Itulah jadi pegangan teman-teman guru besar. Silakan diperjuangkan dan semoga sukses teman-teman PTN baru ke depan, sehingga nanti kita punya perguruan tinggi yang banyak, hebat-hebat dengan keunikannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasihkan Ibu Bapak semua. Rugi kalau nggak nanya. Mumpung ada kesempatan dengan Prof. Satrio. Mungkin ada ide, gagasan. Ya, silahkan Pak Muzahar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama Muzahar, dosen di Umrah. Prof. Satrio yang kami hormati, Bapak sekalian yang berbahagia, izinkan kami mendapatkan pencerahan dari Prof. Satrio, yaitu berkait dengan tadi peran PTNB pada poin yang kedua ya, bahwa tidak perlu ada persaingan antar PTN maupun PTN versus PTS, harus saling melengkapi. Izin ini Prof, saya tidak bisa mengeneralisir data tentunya, tetapi dengan perguruan tinggi negeri ya memperbanyak jumlah program studi dan kemudian berupaya untuk merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya di berbagai tempat kami sudah dapat data. Ya tentu saya tidak generalisir tadi. PTS mengeluh habis ini pakai pukat harimau nampaknya kalau kami di perikanan. Jadi sudah sangkut semua di jaring itu sehingga kesulitan. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, ya bagaimana pandangan Prof tadi? Memang kalau dikatakan bahwa penggolongan PTNBH, BLU dan Satker tadi tidak dimaksudkan sebagai pengkastaan, namun melihat kondisi masing-masing perguruan tinggi. Kami sedikit pandangannya sedikit berbeda melihat fenomena sekarang. Justru kan kelihatannya pemerintah itu kan mendorong supaya naik kelas lah barangkali. Kalau istilah yang kami gunakan naik kelas dari Satker ke BLU ke PTNBH. Nah, apakah ini tidak juga tadi lihat tadi beberapa slide dari Prof. Satrio itu memaparkan bahwa semuanya itu bahwa pemerintah yang membiayai gitu ya pendidikan itu sebagaimana amanat konstitusi kita, sehingga ketika itu didorong untuk naik kelas tadi
Apakah ini tidak kontradiktif, Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama tadi, itu kan biasa tiap tahun akademik kan PTS ketemu saya semua. Bapak, ini kami PTS ini nggak punya mahasiswa katanya. Habis dikeruk oleh perguruan tinggi negeri. Saya bilang, loh, kok bisa nggak ada mahasiswa? Iya Pak, karena diambil semua oleh PTN. Gini caranya, teman PTS, jangan cuma nunggu sisanya PTN, tapi coba bikinlah prodi-prodi yang di PTN tidak ada. Nah, tantangan untuk PTN baru sekarang adalah jangan bikin prodi yang ada di PTN BH, PTN BLU, Satker, atau PTS. Bikinlah prodi-prodi yang memang Bapak, Ibu saja yang punya di situ. Pasti bisa, karena kan kita tidak batasi lagi nomenklaturnya, Pak. Apa aja boleh itu. Asal dibuktikan kita mampu mengadakan pendidikannya. Dengan keunikan tadi, orang milih, oh, saya pilih itu aja. Pilih umrah aja, karena apa? Di situ bidangnya unik, tempat lain nggak ada. Itu, Pak, caranya itu. Kalau kita bikin yang sama, ya habis, Pak. Misalnya bikin ekonomi. Oh, ekonomi se-Indonesia banyak sekali ya, pilihan semua lari ke tempat yang gede-gede PTN besar-besar. Bikin prodi-prodi yang unik, Pak, yang tempat di PTN tidak ada. Ya, itu saran saya seperti itu. Maka para guru besar coba pikirkanlah satu prodi-prodi yang memang belum ada di PTN dan PTS, yang unik, yang hanya ada di PTN baru Bapak. Dengan begitu, maka kita bisa menghindari adanya persaingan dalam mahasiswa baru. Ya, jadi itu memang tantangan, Pak. Tapi saya ambil contoh, Pak. Ada satu PTS, dia punya program studinya juga unik. Ya, contohnya yang ada satu contoh yang kecil dan menarik lah tapi itu di Jogja itu PTS-nya itu kecil sekali PTS-nya itu. Ya mungkin contoh ini nggak terlalu pas tapi bisa digunakan sebagai referensi. Mereka hanya punya satu prodi, Pak. Satu prodi itu pun cuma D2 aja. D2 apa? Mandor kebun. Nah, tapi laku sekali, Pak. Ya. Kenapa? Seluruh PTPN dan PTP swasta di Indonesia kirim berkala pegawainya ke kampus itu, Instipar Jogja namanya. 2 tahun di sana. Mereka sekolah didanai oleh perusahaannya. Yang ngajar juga kebanyakan mandor kebun yang sudah ahli dari kebun-kebun direkrut oleh mereka sebagai pengajar. Dan yang kuliah pun seluruhnya pegawai juga. Nah, saya tanya kepada direkturnya, gimana Mas ini? Wah, saya nggak ada masalah Pak, yang penting usernya senang kok, komit. Ini antri itu yang mau kuliah itu. Ya, simpel sekali. Cuman memang dia bilang, tapi Pak, kampus saya nggak ada di Dikti. Pokoknya di data Dikti nggak ada kampus saya karena nggak punya semua. Nggak terdaftar lah. Karena apa? Mahasiswa 0. Dosennya 0. Kenapa 0? Karena definisi pada Dikti, mahasiswa itu punya NIM kalau dia fresh dari SMA. Yang ini kuliah tuh pegawai semua. Nah kan? Jadi, nggak masuk kategori mahasiswa. Dosennya nggak punya serdos. Orang semua ahli-ahli yang dari lapangan tarik jadi pengajar kan nggak punya serdos dia. Dosen 0 juga. Tapi ada eksis. Masyarakat setuju, senang. Kenapa salah? Bagus kan seperti itu? Nah, mungkin Bapak nggak seperti itu lah bikinnya. Bikinnya mungkin yang lain, misalnya S1 apa yang unik gitu loh. Ya, unik sehingga orang larinya ke kampus PTN baru. Nggak perlu harus ke Jakarta atau ke Jogja atau ke Bogor atau ke Bandung gitu loh. Ya, coba pikirin lah yang unik gitu. Dulu memang ada hambatan. Dibatasi jumlah prodi dan juga harus ikut nomenklatur itu yang nama-namanya.
Ada nge-freeze. Kita mungkin lanjutkan terlebih dahulu ya sambil menunggu Prof. Satrio. Nanti pertanyaan untuk Prof. Satrio akan dilanjutkan setelah Prof. Nizam memaparkan materi dengan judul Guru Besar, Peran, Regulasi, Realita, dan Harapan. Karena kebetulan Prof. Nizam ada kegiatan lain, sehingga kita untuk sementara mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Prof. Nizam. Langsung saja ya Prof. Nizam, kami Terima kasih persilakan. Prof. Lili. Yang saya hormati Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro, guru kita semua, Bapak kita semua, Prof. Agung Damasakti, Umrah, dan juga Prof. Teguh Sudarto, Ketua Forum DGB PTN Baru, juga para guru besar serta para hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar sampai ke Pulau Bintan, membawa rempah dari Tanjung Pinang. Selamat datang para guru besar andalan, ilmu dan bakti jadi cahaya gemilang. Baik, saya buka dengan pantun karena ini umrah. Satu lagi, ikan selar dimasak gulai, disantap bersama tepi pantai. Jabatan profesor bukan sekedar amanah selesai, tapi nyala lentera yang tak pernah padam selalu menyinari. Kasih plus untuk Prof. Nizam. Terima kasih. Saya langsung izin untuk sharing screen paparan. Baik, saya ingin ngajak diri saya sendiri dan rekan-rekan sekalian Nanti terusin lagi diskusi kota untuk merefleksi. Mohon izin Prof. Satrio tentang guru besar, peran dari aspek regulasi, realita, dan harapan kita semua. Pertama, saya apresiasi atas inisiatif dari teman-teman PTN Baru untuk membentuk forum guru besar, karena ini sangat penting bagi kemajuan pendidikan tinggi kita. Diskusinya setelah Pak Nizam lagi. Baik, saya ingin sampaikan 5 poin saja. Pertama, peran dan makna dari guru besar, profesor, baik tradisi Eropa, Amerika maupun Asia. Yang kedua, beberapa aspek landasan hukum. Dan yang ketiga, peran ideal guru besar baik ke dalam perguruan tinggi maupun juga ke masyarakat saat ini, serta praktek baik dari Dewan Guru Besar di PTN Badan Hukum. Kalau kita melihat secara etimologis ya, profesor ini berasal dari bahasa Latin professus atau profiteri, yaitu seseorang yang mendeklarasikan satu ilmu, jadi sudah menyampaikan suatu pengetahuan kepada publik. Jadi seseorang yang menyampaikan kebenaran dan berdiri tegak di belakang kebenaran tersebut. Jadi contoh yang paling konkret adalah Galileo Galilei, di mana beliau dengan pandangannya tentang heliosentris itu disampaikan ke publik hingga kemudian dilarang oleh gereja untuk menjadi profesor, dilarang untuk menyampaikan kebenaran tadi. Tapi Profesor Galileo Galilei bertahan bahwa itu kebenaran yang harus disampaikan. Ini adalah gambaran sungguhnya dari seorang guru besar, seorang profesor. Menjadi guardian yang penjaga ilmu pengetahuan, penjaga kebenaran, berani menyampaikan kebenaran tadi secara terbuka, dan berdiri di belakang kebenaran tadi. Tentu kebenaran itu bisa diuji dan bisa kemudian salah dan diperbaiki dengan kebenaran ilmiah yang lain. Jadi ini kalau kita melihat esensi dari seorang guru besar adalah seorang profiter, seorang yang menyampaikan pengetahuan, menyampaikan kebenaran. Nah, di Eropa kalau kita melihat ada beberapa aliran ya, seperti di Jerman, itu model Humboldt ya, pendidikan Humboldt, itu memandang profesor itu sebagai pemegang kursi keilmuan, jadi professorship chair, jadi Lehrstuhl, dengan semangat yang sangat kuat pada kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ya, Lehrfreiheit dan Lernfreiheit.
kebebasan seorang dosen, seorang profesor untuk menyampaikan ilmu, memilih pengembangan ilmunya, dan seorang murid, seorang mahasiswa untuk memilih apa dia mau belajar. Kemudian kita juga melihat tradisi Anglo-Saxon nih. Ini di sana kita melihat profesor itu sebagai pemimpin keilmuan. Jadi kalau kita melihat seperti di Cambridge misalnya, itu kita mengenal ada Lucasian Chair of Mathematics ya. Itu kursi profesor untuk bidang matematika itu dipandang sebagai kursi profesor tertinggi di dunia untuk bidang matematika. Di situ pernah ada di situ pernah ada Newton, di situ pernah ada Stokes dan sebagainya, para raksasa-raksasa di bidang matematika. Kita juga melihat tradisi dari École Polytechnique ya, kalau di Prancis. Di sana agak berbeda nuansanya, profesor ini sebagai elit intelektual bangsa yang menggerakkan inovasi-inovasi menuju pada industri, menuju pada aplikasi. Jadi lebih pada menyiapkan profesional. Dan kalau kita lihat tradisi Eropa ini memang mengarah pada elitis ya. Berbeda dengan di Amerika. Di Amerika kita melihat orientasinya lebih ke pragmatis. Ya, kalau Boyer ini menggambarkan seorang profesor itu sebagai discoverer, penemu, mengintegrasikan dan mengaplikasikan ilmunya untuk membangun industri. Ini contoh yang paling nyata adalah Stanford dan MIT ya, sebagai pusat inovasi dan pusat entrepreneur. Jadi biasanya setiap profesor itu punya link dengan yang sangat kuat. Itu kalau di bidang hard sciences. Kalau di bidang social sciences itu sebagai public intellectual. Jadi kebijakan-kebijakan publik maupun juga sosial politik itu diwarnai oleh pemikiran-pemikiran dari kampus tadi. Di Asia kita melihat profesor ini menjadi pusat center of excellence di bidang pengembangan ilmu, sehingga tidak heran kalau terutama di Cina saat ini ya, itu banyak sekali profesor yang arus balik dari negara-negara maju membangun inovasi di Cina. Kalau di Jepang, tradisi Jepang, Korea itu profesor chair itu adalah pemegang otoritas keilmuan yang sangat kuat ya. Sensei ini mempunyai posisi yang tak tergoyahkan di laboratoriumnya. Sampai selama beliau masih duduk di laboratorium tidak ada yang berani atau bisa men-challenge para profesor ini. Jadi senioritas dan tanggung jawab pembimbingan ini sangat kuat berada di professorship chair tadi. Ini tradisi-tradisi yang bisa kita lihat di negara-negara maju. Nah, kalau Indonesia tadi Prof. Satrio juga sudah menyampaikan landasan kita mulai dari perundangan ya, Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini profesor ini sebagai jabatan fungsional. Jadi ini relate atau link dengan jabatan. Jadi bukan gelar. Kalau di media kan kita sering mendengar gelar profesor. Profesor itu posisi, jabatan. Jabatan artinya melekat pada jabatan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang tentu tidak ringan juga, namanya juga guru besar. Jadi di dalam Undang-Undang 14 ini jabatan fungsional tertinggi bagi pendidik, bagi dosen yang masih mengajar. Meskipun kita juga melihat ya jabatan profesor itu kadang-kadang melekat sampai ke nisan di pemakaman. Gitu. Dengan beberapa kewajiban khusus seperti menulis buku, karena ini adalah amanah atau tugas dari jabatan fungsional guru besar tadi menurut Undang-Undang 14 2005. Ini sudah cukup tua ya, 21 tahun. Serta menyebarkan gagasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam Undang-Undang 14 2005 ini juga ada istilahnya Profesor Paripurna yang bisa menghasilkan karya-karya monumental dan pengakuan internasional. Di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ini tugas dari guru besar itu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melalui tridharma perguruan tinggi, baik dalam bentuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ini sebetulnya satu nafas, karena pada esensinya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat itu esensinya adalah pendidikan. Penelitian kita mengembangkan anak didik kita untuk menjadi saintis, menjadi peneliti, menjadi pengkaji dan penganalisa masalah, menemukan solusi.
maupun pengabdian kepada masyarakat itu bukan seorang dosen atau seorang profesor membangun pagar di kampung, tapi bagaimana mendidik dan menjelaskan kehidupan bangsa. Kemudian di Permendikti Saintek 52/2025, jadi kalau kita melihat pada slide sebelumnya tadi, professorship itu melekat pada institusi, jadi mestinya bagian dari otonomi perguruan tinggi untuk memilih, untuk mengangkat seseorang menjadi profesor. Namun di Indonesia ini kita masih belum sampai ke sana. Kalau kita melihat di Permendikti Saintek 52/2025, ini promosi sampai ke guru besar itu masih ke pusat begitu ya. Jadi ini di Indonesia. Nah, peran ideal dari profesor ini tentu pertama di dalam tadi pengembangan inovasi, pengembangan keilmuan ini menjadi frontier of knowledge. Nah, Indonesia sebagai negara yang masih miskin, negara yang masih tertinggal, tentu frontier ini sangat luas arenanya. Kalau kita melihat katakanlah bersaing dengan Jepang dalam frontier of knowledge semiconductor misalnya, tentu kita jauh sekali tertinggal. Tapi masalah-masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang real, yang konkret, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, ini juga membutuhkan frontier solutions untuk itu. Jadi frontier of knowledge itu tidak hanya ujung-ujung keilmuan di advanced knowledge, tapi real problems dan masalah yang di Indonesia itu pun juga memerlukan frontier knowledge. Misalnya bagaimana kita mengawal demokratisasi di Indonesia menuju demokratisasi yang modern, bagaimana kemiskinan, bagaimana kesenjangan, itu adalah tantangan yang membutuhkan solusi dari para pemikir di perguruan tinggi. Kemudian tugas dari profesor juga tentu pengembangan dari SDM, pengembangan dari modal manusia pada tingkat lanjut seperti untuk doktoral, untuk membimbing mahasiswa S3, membangun tradisi keilmuan, membangun budaya keilmuan, itu bagian dari tugas guru besar. Kemudian juga secara internal punya tugas untuk membina SDM akademik. Jadi kalau ada profesor punya junior banyak, itu target bagi profesor tadi tentunya adalah bagaimana para juniornya ini bisa segera mengikuti jejaknya untuk menjadi guru besar, bukan sebaliknya malah menutup pintu serapat-rapatnya sehingga tidak punya pesaing gitu ya. Itu tentu bukan dari spirit dari profesor Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini membangun ekosistem keilmuan yang sehat, saling menumbuhkan, saling memperkuat dan saling memajukan. Dan tentu menjadi motor bagi akademik freedom dan juga academic norms, norma-norma akademik di perguruan tinggi, baik melalui senat maupun melalui lembaga penelitian maupun melalui pusat-pusat kajian, melalui laboratorium. Itulah tempat dari guru besar untuk mengaktualisasikan perannya. Nah, peran ideal ini kalau kita lihat dari itu tadi ke dalam, keluarnya kita melihat guru besar itu sebagai public intellectuals. Jadi tidak heran ya kalau teman-teman media itu kalau ada isu-isu di masyarakat, tentu yang salah satu yang dihubungi adalah para guru besar karena dipandang sebagai intelektual yang mewakili pemikiran-pemikiran dari kampus, jadi menjadi rujukan bagi media. Demikian pula dengan pemerintah, kalau ada berbagai macam permasalahan, itu mestinya tempat bertanyanya adalah para guru besar tadi. Kemudian ini harapan kita ya, guru besar itu menjadi suluh bagi kebijakan regulator, bagi kebijakan pemerintah. Jadi DPR misalnya kalau berkonsultasi, hearing itu ya ke para pakarnya, baik tentang pangan, tentang ekonomi, tentang fiskal dan sebagainya, tentu memanggil para guru besar, para pakar di bidang tersebut. Demikian pula di daerah, demikian pula di di tingkat-tingkat lokal. Dan kemudian di Indonesia kita juga punya emphasis penekanan yang kuat pada pengabdian kepada masyarakat, karena sesuai dengan amanah undang-undang itu perguruan tinggi itu tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tadi seperti disampaikan Prof. Satrio, itu membangun peradaban, mengembangkan peradaban baru.
yang bisa membawa Indonesia pada masyarakat yang maju, berkeadilan, dan sejahtera keseluruhannya. Sehingga di sini bagaimana kita bisa menurunkan ilmu, membawa ilmu itu down to earth, mentransfer teknologi dan ilmu sehingga tidak menjadi menara gading, tapi menjadi menara air yang mensejukkan bagi kemajuan bangsa. Dan ini yang tugas yang sangat penting, diplomasi akademik secara global. Kita misalnya masalah sawit, dipen di Eropa. Ini adalah tugas kita untuk bisa mengawal dan mengkomunikasikan ini dalam masyarakat akademik, apa yang salah dengan sawit dan apa yang bisa kita jaga dari sawit ini misalnya. Demikian pula dengan berbagai isu-isu yang menekan persepsi tentang Indonesia, pemahaman yang salah tentang Indonesia. Itulah tugas dari para akademisi. Kalau di negara-negara Eropa sekalipun, itu banyak memberikan PR bagi perguruan tinggi untuk tadi mengawal berbagai kebijakan negara di dalam persaingan global. Ini yang perlu kita bangun ya, bukan malah sebaliknya kita ikut memperburukkan bangsa dengan mengamplifikasi aspek negatif dari pandangan dunia terhadap Indonesia. Nah, ini kondisi saat ini, kita saat ini punya 300.000 lebih dosen aktif. Itu jumlah guru besar kita masih sekitar 11.000, jadi baru di bawah 3%. Ya. Kalau di secara internasional kita lihat rata-rata sekitar di angka sekitar 10-12%. Di Indonesia baru 2,6%. Dan saat ini perguruan tinggi dengan profesor terbanyak, ini data dari PDDikti yang saya peroleh terakhir itu UGM, ada 523 guru besar. Ini tantangan yang masih kita hadapi. Ini juga tidak yang di Indonesia sebetulnya. Ini kita melihat kesejahteraan dari pendidik, dosen, ini juga masih relatif rendah. Sehingga masih banyak dari dosen dan guru besar yang terpaksa ngasong ke sana sini untuk menutup ekspektasi masyarakat ya. Orang ekspektasi masyarakat itu kadang-kadang juga berpikir bahwa seorang guru besar itu mesti bisa menjadi ya sumber untuk donasi dan sebagainya. Nah, ini juga yang agak mengkhawatirkan ya. Sekarang ini minat menjadi dosen itu menurun. Ini data dari 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan sampai sekitar 7-8%. Kemudian juga profesor itu dianggap sebagai gelar yang kemudian diperebutkan. Bahkan ada jurnal predator, tim asesor dikti itu bahkan kami pernah menemukan beberapa itu yang terlibat dalam praktek jual beli jabatan akademik ini. Beberapa sudah kita berantas, tapi masih saja muncul hal semacam itu. Nah, ini juga standar promosi kita itu masih belum kita, harusnya ini menjadi otonomi perguruan tinggi untuk menetapkan seseorang itu sebagai seorang profesor yang memprofes ilmunya. Ini tren secara global, ini di Indonesia ini baru sekitar 2,6% tadi, masih kurang dari 3% jumlah guru besar. Kalau di Amerika ini 30% dari dosen itu adalah guru besar. Di negara-negara maju itu sudah di atas 15%. Namun demikian juga pada kenyataannya posisi academic tenorship ini juga masih labil ya, prekaritas di bidang dosen dan guru besar ini masih sangat tinggi di Amerika Serikat saja. Ini survei dari AUP, Asosiasi Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, itu 70% dari dosen di Amerika Serikat itu ngasong. Mereka bekerja lebih dari satu tempat. Kemudian juga sistem promosi ini sangat beragam, variasi antara terutama perbedaan yang sangat tajam antara negara-negara utara dan selatan. Ini satu jurnal menuliskan bahwa kalau di negara-negara maju itu sepenuhnya otonomi perguruan tinggi untuk mengangkat dan memberhentikan guru besar. Di negara-negara selatan itu cenderung sentralistik. Kemudian juga tekanan yang tadi disampaikan oleh Prof. Satrio ya, seolah-olah satu-satunya ukuran adalah Scopus misalnya. Ini juga
menimbulkan tekanan yang tidak hanya di Indonesia, di Eropa, di Amerika, itu bahkan beberapa perguruan tinggi besar itu sampai memboikot untuk publish yang kemudian seolah-olah identik dengan lembaga pengindeks tertentu. Kemudian perimbangan antara otonomi dan kendali ini juga cukup tinggi diskursusnya, baik di Indonesia tapi juga di negara-negara maju. Nah ini kalau kita bandingkan peran ideal dari profesor ini di bidang riset untuk pengembangan frontier knowledge, publikasi di jurnal-jurnal tersitasi dan bereputasi. Kemudian juga sebetulnya tidak hanya publikasi ya, artinya riset yang relevan dan solutif. Betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara. Realitanya kita publikasi HKI paten kita masih minim. Tentu kalau cari kambing hitam selalu ke akses dana riset yang masih terbatas karena memang sangat kecil. Kemudian aspek pendidikan, pengajaran ini tentu idealnya itu banyak doktor yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kita selaras dengan jumlah guru besarnya. Dan standar akademi yang semakin tinggi, tapi realitanya sekarang ini justru beban SKS kita semakin tinggi, sehingga waktu untuk riset tentu akan semakin berkurang. Ini juga dilematis antara seorang guru besar, seorang profesor juga dibutuhkan oleh mahasiswa kita untuk menginspirasi dan memperkaya wawasan, tapi di sisi yang lain juga butuh waktu untuk melakukan riset dan pengembangan. Kemudian di dalam pengabdian kepada masyarakat, ini bagaimana profesor menjadi publik intelektual, penggagas kebijakan-kebijakan publik yang mewarnai kebijakan-kebijakan publik, sehingga betul-betul kita bisa melahirkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada kenyataannya masih sering kita sifatnya lebih ke seremonial, dan belum terstruktur secara baik, misalnya Pemda dengan para profesor, pemerintah dengan para profesor, maupun industri dengan para profesor. Dari aspek regulasi, idealnya tentu ini adalah otonomi perguruan tinggi untuk mengangkat dan memberhentikan profesornya dengan standar pada masing-masing perguruan tinggi. Sementara di Indonesia kita masih sentralistik. Idealnya kita punya 10% dari dosen ini guru besar, saat ini baru sekitar 2,6%. Nah ini harapan kita bersama bagaimana Dewan Guru Besar PTNB ini bisa memperkuat secara promosi internal, kemudian selaras dengan beban tugas, menyelaraskan beban tugas antara apakah mengajar, apakah meneliti, apakah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga-tiganya esensinya adalah mendidik. Itu bisa sejalan dengan visi misi institusi yang satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain bisa berbeda. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Satrio, diferensiasi misi inilah yang akan menjadikan setiap perguruan tinggi, baik PTNB maupun PTNBH itu unggul. Masing-masing punya keunggulannya karena masing-masing mempunyai diferensiasi misinya. Kemudian aktivasi di dalam peran publik ini perlu kita perkuat. Jadi guru besar itu sebagai rujukan isu-isu strategis. Misalnya katakanlah umrah, ini misalnya maritim betul-betul diperkuat. Jadi kalau orang berbicara tentang kemaritiman, kiblatnya ke umrah. Kemudian ekosistem mentoring doktoral ini juga perlu kita bangun bersama. Tentu ini juga bisa lintas perguruan tinggi. Ini yang masih kurang di kita. Ini harus kita galakkan. Antara PTNB, PTNBLU, PTNBH itu bisa berkolaborasi di dalam mementor para doktoral kita. Dan kolaborasi secara benchmarking internasional, baik secara nasional maupun internasional, itu perlu kita galang bersama. Dan terakhir, ini guru besar harus menjadi moral force bagi bangsa, menjaga marwah dan jati diri bangsa, membangun kedaulatan bangsa di berbagai sektor, dan menjadi garda bangsa di ajang internasional. Nah ini beberapa praktek baik yang mungkin bisa kita proliferasi, kita kembangkan lebih luas. Misalnya di DGB UGM itu ada Profesor Go to Frontiers. Ini profesor terjun ke desa-desa di desa bangsa Merauke melalui KKN, melalui pendampingan, melalui kerjasama erat dengan pemerintah daerah. Ada
bulak sumur school of thought. Jadi pemikiran bulak sumur misalnya itu dulu dari zaman Prof. Sofyan sampai sekarang masih terus hidup itu. Jadi guru besar ini membuat sesi-sesi untuk memikirkan isu-isu strategis bangsa dan memberikan tulisan dan masukan bagi pemangku kepentingan. Kemudian di MDGB PTN-BH itu juga ada berbagai komisi tematik untuk mengembangkan dan menjawab berbagai tantangan dan isu-isu nasional maupun global. Kemudian juga ada webinar series ini di UGM, kembali di UGM itu ada gerakan menyalakan nurani bangsa. Ini dulu seri webinar yang mengangkat isu-isu strategis bangsa untuk disintesakan dan dipakai menjadi masukan-masukan bagi pemangku kepentingan. Kemudian juga ada MDGB PTN-BH dalam bentuk seminar nasional, isu strategis nasionalnya juga tematik setiap tahun, kalau tidak salah setiap tahun 3 kali. Ada misalnya pendidikan berkeadilan, krisis lingkungan, hubungan kampus dan industri, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa praktek baik yang tentu bisa kita kembangkan dan di PTNB yang sekarang sedang rapat kerja ini. Jadi sebagai penutup, jadi guru besar ini bukan sekedar jabatan puncak karir, tapi sebetulnya lebih banyak mengandung tugas dan tanggung jawab untuk menjelaskan dan memajukan kehidupan bangsa melalui ilmu pengetahuan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Membangun peradaban bangsa yang cerdas dan maju. Mungkin demikian sedikit sharing dari saya. Waktu saya kembalikan pada Prof. Lili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Prof. Nizam, izin apakah masih boleh ada diskusi? Barangkali 3 penanya boleh. 3 penanya ya. Terima kasih Prof. Nizam. Kami kasih waktu untuk bertanya baik yang di Zoom maupun yang hadir. Silahkan. Yang di Zoom juga boleh. Ini Pak Taufikur Rahman. Silahkan dibuka mic-nya. Boleh singkat ya Pak ya pertanyaannya. Ya, tadi Prof. Nizam sudah menyampaikan kalau guru besar itu pemimpin tertinggi akademik ya. Dan lembaga normatif tertinggi adalah Senat. Ini saya di UPN, itu guru besar yang usia 61 nggak bisa masuk Senat, yang pertama. Sehingga di UPN itu sekarang terpilih ketua Setat dengan pangkat lektor. Nah, ini gimana ini aturannya? Jadi ketua Senat UPN itu pangkatnya lektor. Ini bagaimana ini? Kan secara legitimit mestinya tidak sesuai ya, tapi kan di dalam statutanya disebut ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. Nah, mohon sarannya, jalan keluarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Prof. Nizam. Bagus pertanyaannya. Baik, ini agak aneh, saya baru mendengar ini bahwa ada batasan usia 61 tahun untuk duduk sebagai ketua Senat. Ini saya terus terang aneh mendengar hal tersebut karena biasanya Senat itu adalah lembaga normatif, aspek akademis, sehingga tentunya pemimpin-pemimpin akademik itu yang ada di sana. Nah, biasanya memang di sini memblending antara guru besar dan non guru besar. Di beberapa statuta perguruan tinggi itu bahkan dipersyaratkan ketua senat sampai pada tingkat fakultas, senat fakultas itu seperti UGM itu ada senat fakultas, itu ketua senatnya itu syaratnya adalah guru besar, kecuali kalau memang tidak ada guru besar di fakultas tersebut. Jadi ini ya mestinya nanti statuta itu perlu dilihat kembali dan disempurnakan, Prof. Iya, lagi di proses judicial review di Mahkamah Agung, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufikur Rahman. Kami lanjutkan. Ada yang hadir ingin bertanya?
Prof Indra. Silakan Prof Indra. Salam Prof Nizam. Waalaikumsalam. Ya, kalau profesor itu punya, halo, Didekatkan Prof. Profesor itu kelihatannya kebanyakan kerja administratif ya. Kapan dia mau menelitinya? Padahal dia ada orang yang paling matang di ilmu pengetahuannya gitu. Tapi waktunya disita sama kerja-kerja yang non-akademik. Bagaimana mengaturnya? Apakah kerja administrasi itu dikasih ke junior? Cukup Prof. Oke. Baik, terima kasih Prof Indra. Jadi rumah nomor 1 dari seorang guru besar itu mestinya laboratorium. Jadi rumah utama dari guru besar itu adalah laboratorium atau kelompok bidang keahlian ya, KBK atau kelompok keilmuan. Namun di Indonesia ini agak aneh ya. Jadi antara jabatan administrasi dan jabatan dan tugas atau jabatan akademik itu seolah sesuatu yang paralel. Jadi semakin tinggi jabatan akademiknya, itu diberi beban administrasi yang semakin banyak juga. Ini yang menurut saya sih sangat tidak pas. Mestinya justru jabatan tertinggi bagi seorang dosen, yaitu guru besar, itu mestinya rumah utamanya adalah di laboratorium, di pusat-pusat pengembangan ilmu, jadi bukan di administrasi tadi. Namun ya sekali lagi ini karena kebiasaan ya, atau ya salah kaprah yang sudah terlanjur banyak terjadi. Nah, ini ada tugas kita untuk meluruskan dan mengembalikan. Jadi tidak berebut jabatan, kadang-kadang ini diperebutkan jabatan posisi menjadi direktur ini, direktur itu, atau kepala pusat ini, kepala pusat itu menjadi perebutan kepala biro dan sebagainya, bahkan sampai ke kepala biro. Sebenarnya sangat tidak selaras dengan spirit. Karena di perguruan tinggi itu kan ada 2 leader. Yang pertama adalah academic leader, yang kedua adalah institutional leader. Untuk bidang tata kelola atau pemimpin organisasi, pemimpin lembaga itu bahkan bisa tidak harus dosen. Jadi misalnya wakil dekan bidang administrasi dan keuangan itu tidak harus dosen menurut saya. Bisa saja itu ahlinya, para profesional di bidang administrasi dan yang lain ya, kerjasama itu mungkin akan lebih efektif diisi oleh orang-orang yang punya jaringan yang kuat di dunia industri misalnya. Jadi ini ya mari bersama-sama kita luruskan dan kita kembalikan marwah dari guru besar dan tugas masing-masing. Masing-masing punya tugasnya, dan kalau kita menempatkan pada posisi yang tepat, itu tentu akan membawa kemajuan institusi secara lebih terakselerasi. Baik, terima kasih Prof Nizam. Mungkin satu lagi ya, penanya, apakah ada yang hadir maupun yang di Zoom? Silahkan. Adik-adik mahasiswa mungkin pengen bertanya. Para dosen yang hadir, silahkan. Baik, kalau tidak ada saya tutup dengan pantun. Oh iya. Silakan Prof Nizam. Terima kasih atas waktunya. Kapar belayar menuju Natuna. Ewa. Angin sepoi membelai ombak biru. Ewa. Jadilah guru besar yang memberi makna, bukan hanya gelar, tapi pelita ilmu. Terima kasih. Kita kasih aplaus Prof Nizam. Terima kasih atas pantunnya. Guru besar, Forum Dewan Guru Besar PTNP ini bisa ikut menjelaskan kehidupan bangsa menjadi suluh bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Nizam. Izin untuk live. Ya, terima kasih Prof. Kami lanjutkan, masih ada tadi pertanyaan untuk Prof Satrio ya, ada beberapa. Prof Satrio masih ada.
Prof. Satrio. Prof. Teguh aja ya. Karena Prof. Satrio sudah live juga, mungkin akan di-cover oleh Prof. Teguh. Silahkan ada yang ingin bertanya, karena Prof. Teguh adalah ketua dari PTNB. Baik, terima kasih. Ya, silakan Prof. Teguh. Monggo, Bapak Ibu sekalian, adakah materi-materi yang perlu didiskusikan dengan dua topik tadi? Ya, dua topik tadi membawa kepada pemikiran kita bagaimana perguruan tinggi itu berperan. Yang kedua, bagaimana guru besar tadi berperan. Sehingga dua hal ini selaras sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Satrio dan Prof. Nizam. Sehingga kita sebagai guru besar secara kelembagaan, tapi kita juga harus memahami perguruan tinggi harus berkembang menurut rule-nya. Kalau tadi dibedakan, ya, ada statusnya, ada yang PTN swasta, ada yang PTN, ada yang PTS. Kemudian PTN sendiri ada beberapa tingkatan tadi. Ini harapan kita sesuai dengan harapan Prof. Satrio tadi, kita tidak dibedakan dalam hal kualitas, tapi mari kita bersaing dalam kualitas yang punya spesifikasi atau keunikan masing-masing. Oleh karena itu, harapan kita bersama dengan dua narasumber tadi mengkerucutkan kinerja yang bagaimana yang harus kita lakukan dalam rangka mengemban amanah Tridharma perguruan tinggi untuk mencapai Indonesia Emas. Ya. Karena tugas kita adalah di bidang akademik dan di bidang non-akademik juga. Monggo, kalau ada yang perlu didiskusikan. Ada Prof. Sebentar, Prof. Teguh, ini ada yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Teguh, apa kabar? Saya Ayu, Ketua LPPM dari UPN Veteran Jakarta. Oh ya, terima kasih Bu Ayu. Ya. Saya pernah mengundang juga Prof. ke acara LPPM. Ya, baik. Saya punya satu pertanyaan saja, Prof. Teguh atau mungkin yang lain. Kita tahu dengan efisiensi anggaran negara sekarang, dana-dana penelitian itu juga jauh berkurang. Sementara di internal universitas juga punya keterbatasan untuk pendanaan hibah-hibah internal. Nah, yang selama ini saya sering bertanya-tanya sebetulnya bagaimana peran guru besar dalam mencoba mengembangkan penelitian jaringan hibah-hibah untuk dosen-dosen, terutama dosen-dosen muda. Kalau di negara-negara lain yang saya tahu, saya pernah punya pengalaman tinggal di Australia, di Eropa, dan di Jepang. Guru besar itu dievaluasi juga selain publish and perish, tapi juga seberapa bisa dia membawa hibah ke universitas. Kalau di Indonesia saya lihat kecenderungannya guru besar minta difasilitasi untuk hibah, diistimewakan untuk hibah. Tapi kalau di luar justru guru-guru besar yang membawa dana hibah ke universitas. Dan kalau dia tidak bisa membawa dana hibah, maka dia dievaluasi professorship-nya. Nah, itu sebetulnya tadi saya juga pengen tanya ke Prof. Nizam dan Prof. Satrio, karena rasanya bagian itu belum tersentuh dari kebijakan-kebijakan di kementerian. Demikian Prof, terima kasih. Ya. Ya, luar biasa pertanyaannya bagus. Terima kasih. Ada yang bisa memberikan ilustrasi jawaban? Tapi kalau menurut saya apa yang disampaikan tadi Bu Ayu, ya, terima kasih atas diskusinya. Ya. Memang secara real di lapangan apa yang disampaikan Bu Ayu memang sebagian seperti itu. Tapi kita tahu kita juga punya kiprah di luar. Kita lihat ada kesempatan dana-dana hibah dari luar. Ya, pendanaan dari penelitian itu bisa ada dua, dari internal dan dari eksternal. Ya, kalau dari eksternal ada dari BRIN, ada dari Dikti, ada dari lembaga-lembaga lain. Nah, ini mari kita perjuangkan untuk dana-dana eksternal ini sebagai bentuk kerjasama yang
yang antar lembaga ini banyak sekali manfaatnya, dan itu poin-poin itu juga dinilai dalam akreditasi. Kalau kita bisa mendapatkan dana eksternal banyak juga lebih bagus, termasuk juga dalam penilaian jabatan fungsional ya. Itu kalau kita banyak menggunakan dana eksternal, mendapatkan dana-dana eksternal ya, yang kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi kita, ini poinnya lebih besar. Bahkan sekarang yang saya baru dapat ini dari BRIN, ini kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Saya kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Ya. Nah, kita guru besar sebagai ketua tim peneliti. Ya, saya mendapatkan multi years dari BRIN, ya, cukup banyak itu dananya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi leader dalam riset tadi. Ya, sementara yang dari perguruan tinggi lain, yang mitra kita tidak harus semua guru besar, tapi ada dari dosen-dosen muda tadi untuk bersama-sama dengan kita melakukan riset dengan tema yang sudah disepakati atau sudah disetujui oleh BRIN dengan pendanaan BRIN. Nah, kita tinggal menetapkan saja bagaimana riset kolaborasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan dana-dana yang berasal dari eksternal. Ya. Dengan begitu kita bisa keluar dua hal, hasil riset yang kemudian yang kedua adalah publikasi internasional berupa Scopus. Ya. Nah, itu akan memberikan fasilitas, akan memberikan kekuatan bagi perguruan tinggi tempat kita berada dalam memberikan kontribusi, ya, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi internal guru besarnya sendiri. Dia banyak berperan di luar. Itu saja mungkin yang pengalaman saya aja yang saya sampaikan, dan beberapa teman saya yang sudah juga mendapatkan dana-dana hibah dari luar, ya. Dana-dana hibah dari. Mungkin ada yang bisa melengkapi, silakan. Ada yang bisa melengkapi? Prof. Agung ingin menambahkan? Monggo Prof. Agung. Baik, terima kasih. Ya, Umrah juga sedang mencoba, ya kan. Beberapa tadi seperti pendekatan yang Prof. Teguh sampaikan, beberapa scientist leader yang memang sudah bisa mumpuni, dia bisa menjadi principal investigator di beberapa skema-skema riset di luar dari TPM kan, misalnya dari LPDP atau dari BRIN. Waktu sebelum juga ada matching fund ya, ini kita lakukan. Tapi memang ada peluang-peluang lain juga sebenarnya di luar negeri ya, bisa kita dapatkan grant-grant yang cukup lumayan buat saintis-saintis yang muda yang ini, misalnya dari International Foundation for Science dari Swedia, ada TWAS dari Italia, itu juga bisa kasih grant yang hampir $20,000 gitu. Itu juga kompetisinya nggak terlalu tinggi sebenarnya. Nah juga mungkin, nah ini bisa kita di sebelah saya ada Profesor Indra yang kita hire karena beliau sangat hebat sekali dalam ide dan gagasan-gagasan. Nah, jadi saya juga minta kepada teman-teman dosen di Umrah yang mau cari grant-grant riset di luar negeri, bisa langsung komunikasi dan konsultasi ke Prof. Indra, karena dia bisa bantu untuk refining dari proposalnya. Karena kita lihat NGO saja bisa dapat uang dana grant itu dari pihak-pihak luar itu sampai 1 juta, 10 juta $. Nah, kita kan juga bisa gitu kalau untuk mendapatkan proposal seperti itu, tinggal kemauan teman-teman dan mencari celah-celah di mana ada funding-funding yang possible gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan PNBP kita 10% PNBP atau dari dana riset yang sudah existing. Mungkin itu sharing yang kita bisa lakukan, Prof. Kita juga belum cukup berhasil dalam hal ini, tapi sudah kita upayakan lah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Agung. Terima kasih Prof. Agung, Pak Rektor. Sharingnya. Tadi, ya. Ada lagi kah Bu Nancy atau Pak Said mau mencoba menambahkan? Ya, silakan kalau ada, sehingga keberadaan Dewan Guru Besar nanti menjadi kolaborasi di antara kita ya, dalam rangka mencari memperoleh peluang-peluang yang tersedia baik dari dana internal maupun eksternal. Eksternal itu ada dua, dari kementerian lain atau dari kementerian kita sendiri atau dari luar negeri yang tadi disampaikan oleh Prof. Agung. Ya. Peluang-peluang itu insya Allah bisa kita raih kalau kita bisa saling tukar informasi di grup WhatsApp kita, ya,
Sehingga kalau ada peluang-peluang penawaran dari dana eksternal, ini kita bisa saling share, ya, kemudian saling berkolaborasi antara perguruan tinggi, ya, itu peluang-peluang itu insya Allah itu akan mempunyai peluang besar untuk bisa diterima. Silakan. Baik, yang lain. Teguh. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya bisa simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Dari pemaparan Prof. Satrio, kita mengambil ada beberapa hal yang ide-ide yang luar biasa dan cemerlang ya di bidang reformasi kebijakan PTNB. Kita tahu bahwasanya ya PTNB ini baru, jadi kita hilangkan yang namanya pengkastaan. Jadi kita mencoba terus bersaing agar bisa berdampak dan bisa mendunia. Dan saran beliau sebaiknya PTNB memiliki otonom, accountable, kemudian pembiayaan oleh pemerintah, punya status badan hukum, dan harus yakin antara otonom dan non-otonom itu bukan hal yang terpisah. Jadi tidak boleh kita pisahkan. Jadi hal yang bergandengan. Kemudian Prof. Satrio juga menyampaikan untuk Tridharma, ini yang unik gitu ya, yang belum pernah ada ini ya. Dari 3 Tridharma tadi, setiap dosen sebetulnya bisa mencapai karir ya sampai jenjang tertinggi guru besar, itu tidak hanya karena banyaknya penelitian atau publikasi, karena pada dasarnya setiap dosen itu unik. Dia punya kemampuan yang berbeda. Dia bisa seharusnya menjadi guru besar, memilih bidang keahliannya, keunikannya. Apakah dia memang senang dalam pengajaran, ataukah dengan penelitian, ataukah dengan pengabdian masyarakat. Jadi ini ide yang cemerlang ya, yang luar biasa. Kita kasih plus untuk ide unik ini gitu ya. Kemudian saran beliau ya untuk PTNB, peran PTNB itu pada dasarnya sama ya dengan perguruan tinggi lain, karena kita sama-sama melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 5. Artinya kita tidak perlu ada lagi persaingan dan tidak ada ranking-ranking di antara perguruan tinggi, karena ini membuat tekanan ya di dalam akademisi. Kemudian setiap PTN yang paling penting itu harus ada keunikan. Jadi keunikan ini bisa lahir dari prodi-prodinya, dan pembentukan prodi-prodi baru itu jangan dibatasi. Kalau memang kita punya keunikan yang khas, ini menjadi daya tarik dan bisa membuat universitas atau perguruan tinggi itu menjadi lebih cepat maju. Nah ini juga hal yang luar biasa dari Prof. Satrio. Kita kasih plus untuk saran yang harus kita ambil ke depan. Kemudian yang dari Prof. Nizam. Prof. Nizam menyampaikan kepada kita bagaimana makna profesor yang sesungguhnya, dan kita seorang guru besar harus menjaga kebenaran secara terbuka dan bisa dibuktikan, dan kita harus menjadi terdepan ya di dalam penjaga kebenaran ini. Dan kita tidak boleh dalam hal ini menyampaikan hal-hal yang kita tidak paham atau ada pesanan politik. Kemudian peran profesor juga dijelaskan oleh beliau. Yang paling utama kita sebagai pemimpin keilmuan, elit intelektual, penggerak inovasi, penggerak kebijakan publik intelektual. Dan beliau mengulang-ulang dalam pantunnya bahwasanya profesor itu bukan hanya gelar, tapi jabatan fungsional tertinggi dari seorang dosen yang masih mengajar. Artinya beliau mengingatkan kepada kita semua guru besar PTNB bahwasanya ini adalah amanah. Karena ini amanah, maka kita harus jaga
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang sudah dibahas. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasannya profesor itu adalah penggerak inovator dan dia pendidik bangsa. Jadi di garda terdepan di mana dia menjadi guru bagi masyarakat, bukan hanya guru di kampus. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan untuk ke depan jangan terlalu banyak aturan untuk profesor, untuk guru besar ini, sehingga mengekang gerak daripada guru besar sebagai seorang akademisi dan jabatan fungsional tertinggi. Dan beliau juga menyampaikan peran ideal dari seorang profesor itu harus mengutamakan riset dan inovasi dan menyelesaikan yang paling penting adalah masalah negara, masalah bangsa kita, bukan menjadi orang yang memusuhi bangsa sendiri. Jadi kita harus membantu pemerintah dalam hal ini menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini. Kemudian beliau juga memesankan kepada kita untuk bahwasanya guru besar adalah pembina SDM akademik, mentor bagi dosen-dosen muda. Dan guru besar itu adalah juga pengajar bagi para doktor ya tingkat lanjut, dan dia harus memotivasi para dosen-dosen lain untuk juga menggapai gelar guru besar secepatnya, bukan sebaliknya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya karir profesor sampai saat ini Indonesia masih rendah, kurang dari 3%, sedangkan negara maju itu sudah sampai angka di atas 15%. Dan ini menjadi tantangan buat PTNB agar terus punya inisiatif ataupun punya motivasi untuk memajukan bangsa dengan berkiprah sebagai PTNB yang akan juga mencetak para profesor-profesor yang bisa berdampak bagi masyarakat. Dan Profesor Nizam juga mengingatkan untuk guru besar aktivitasnya di masyarakat haruslah memberikan ide kebijakan yang baru dan cemerlang. Kemudian hendaklah dia membentuk adanya peradaban baru yang khas. Kemudian guru besar juga adalah diplomasi akademik, mengawal beberapa kebijakan-kebijakan negara dan harus senantiasa tahu permasalahan negara saat ini. Kemudian rekomendasi beliau untuk yang sangat strategis, diantaranya pertama, perkuat standar promosi internal. Jadi ini yang nanti mungkin akan kita diskusikan bersama. Karena memang hari ini kegiatan ini bukan hanya seminar nasional, tetapi juga outputnya adalah policy brief, kemudian ada dokumen strategis komprehensif, sekaligus juga rekomendasi resmi kepada pemerintah. Jadi rekomendasi strategis dari Prof. Nizam saya baca kembali yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita bersama. Yang pertama, perkuat standar promosi internal. Berarti kita nanti berusaha untuk menyusun SOP yang ketat, minimal untuk guru besar itu di sini beliau menyarankan ada 3 publikasi terindeks internasional atau bentuk lain yang relevan. Artinya tadi kan tidak terikat harus dengan publikasi bisa menjadi guru besar karena tridharma ada 3. Kemudian yang kedua, selaraskan beban tugas. Karena memang guru besar sekarang dibebani juga dengan tugas-tugas yang lain yang itu membingungkan ya bagi seorang guru besar mana yang harus didahulukan. Kemudian yang ketiga, aktivasi peran publik. Jadi guru besar ini memang menjadi rujukan isu strategis, maka kita harus membahasnya terutama di umrah dengan ikon kemaritimannya. Kemudian yang keempat,
ekosistem mentoring doktoral. Jadi berusaha mempercepat regenerasi akademik dengan program pembimbingan terstruktur. Dosen muda berpotensi itu harus dipercepat ke jalur doktor sehingga lebih cepat untuk meraih guru besar. Yang kelima, kolaborasi dan brand making internasional. Bangun kolaborasi lintas perguruan tinggi di Indonesia ataupun di ASEAN dan luar negeri untuk meningkatkan standar dan visibilitas riset perguruan tinggi kita. Nah, ini rekomendasi strategis yang memang luar biasa ide Prof. Nizam yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi pada sesi yang berikutnya. Mungkin hanya itu summary dari kami sebagai moderator. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mahasiswa dan semua akademisi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.